Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan yang sangat kita cintai ini. Salawat dan salam selalu kita ajarkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 2, kali ini adalah kombel kita yang pertama ya Bu Ila, semester 2. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan menyelenggarakan kombel dengan narasumber Ibu Ila. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2, Ketua Kombel SMP Negeri 2 Bukit Tinggi beserta tim penggerak kombel, dan Bapak Guru Hebat SMP Negeri 2 tentunya. Baiklah Bapak Ibu, tidak memperpanjang mukadimah, untuk kegiatan sore hari ini kita mintakan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan sekaligus memberikan arahan dan membuka acara kegiatan kita pada sore hari ini. Kepada Ibu Kepala Sekolah disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Salawat dan salam buat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas rahmat dan berkat Allah yang Maha Kuasa, di tengah sempitnya waktu dan kesibukan kita, ada saja celah untuk melaksanakan kegiatan ini. Pada sore hari ini yang sama-sama kita hormati, yang pertama adalah Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 2 Bukit Tinggi, 3 bercabang 3 juga. Bibi mengurus anak di lapangan. Kebetulan yang janjinya Polres akan sosialisasi tentang kekerasan dan bullying hari Senin, hari Selasa, sementara jam. Kece Allah tidak bisa di Selasa, hari Kamis sajalah. Alhamdulillah, dengan anaknya kita sekarang sedang diarahkan oleh Ibu Kapolres di lapangan selesai melaksanakan sholat asar. Alhamdulillah, guru punya kesempatan celah menjelang pulang untuk menambah ilmu yang dianjurkan oleh agama kita. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati, Ibu, Bapak, Majelis Guru, karyawan dan karyawati SMP Negeri 2 Bukit Tinggi yang sudah lelah, ada yang sudah habis mengajar dari pagi, berkenan hadir di ruangan ini.
Barakallah, mudah-mudahan Allah memberkahi kita ilmu yang bermanfaat, karena ajaran agama juga kita mengatakan bahwa duduk di majelis ilmu itu sudah besar pahalanya. Banyak anjuran-anjuran dari agama kita yang pada saat ini kita laksanakan. Tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat, tak payah ke liang lahat. Si kusila datang ilmu. Kemudian juga dianjurkan di sana bahwa kita belajarlah walaupun sampai ke negeri Cina. Tidak perlu kita ke negeri Cina. Yang mengajar kita ada di sini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan sore hari ini, yang sudah dari tahun lalu kita punya disiplin positif. Bagaimana sekarang cara kita merubah tingkah dan perilaku kita dalam menghadapi kenakalan siswa yang luar biasa. Yang kemarin kami 3 hari di Padang juga itu yang dibicarakan, sampai kita lihat di Padang anak-anaknya bertawuran, itu sampai tangannya lepas, putus satu, hampir putus satu. Tapi Bapak Ibu perlu kita ketahui, semua itu adalah sebuah perubahan zaman kenakalan remaja dalam menghadapi perkembangan teknologi dan sikap perilaku orang tua. Anak itu seluruh perilakunya mulai dari rumah. Di sekolah tinggal melanjutkan. Namun kita sering saja dari pihak kemarin itu dipertemukan yang hadir pada kegiatan di Padang kemarin, 1 unsur kepala sekolah, 1 dari dinas pendidikan, 1 dari dinas perlindungan anak dan perempuan, 1 dari dinas kesehatan. 4 per kabupaten kota di Sumatera Barat hadir di LTMP kemarin. Dari keseluruhan kegiatan itu mulai dari malam sampai pagi, dari perlindungan anak dan perempuan hampir 99% menyalahkan guru. Sehingga saya pada waktu siang, di sesi siang itu sudah mulai nadanya agak tinggi. Karena kita juga tidak menerima seluruh kenakalan anak-anak itu disebabkan oleh perlakuan guru. Maka saya katakan, mulai dari bilang anak merokok karena guru merokok, anak guru mengatakan ke mengaji atau ke beraja. Tapi saya harapkan kolaborasi yang dibentuk oleh LPKMP kemarin itu sampai ke lapangan, datang ke sekolah, lihat seperti apa kami di sekolah yang kami rasakan, mulai dari perilaku orang tua sampai ke perilaku anak. Namun tetap Bapak Ibu, hal itu bisa diterima semua orang. Kita tetap dituntut merubah perilaku kita, menegakkan disiplin yang positif. Tidak ada kata-kata larangan, tapi adalah kata-kata ajakan, pujian, sehingga anak-anak itu bisa berubah. Untuk tahun ini PR Bapak Ibu yang mengajar kelas 7 luar biasa. Anak-anak di kelas 7 sekarang 100% adalah anak COVID. Bayangkan di SMP Bapak Ibu masih ada, ternyata bukan hanya kita yang menemukan. Kemarin dari daerah lain juga bertemu anak SMP yang tidak pandai tulis baca. Maka inilah PR kita, bagaimana caranya menghadapi anak-anak yang seperti ini dengan penuh kesabaran, penuh kelembutan, termasuk orang tua kadang-kadang ke sekolah beringas, dan kita juga di luar disalahkan. Nah, ini tidak apa-apa, mudah-mudahan jadi amal bagi kita semua. Maka kegiatan ini yang sudah beberapa kali kita bicarakan, disiplin positif, perilaku yang harus kita lakukan di kelas, tolong benar-benar diterapkan. Bapak Ibu gantian kita ya bicara. Tolong benar-benar diterapkan. Apalagi Bapak Ibu yang memilih RHK disiplin positif, masih terlalu minim Ibu terapkan. Padahal yang mengambil RHK disiplin positif itu sebaiknya dengan belajar hari ini sudah benar-benar Ibu terapkan. Artinya pembelajaran pertama, kedua belum bermanfaat. Hari ini kita kupas kembali, dan yang jelas mulai hari ini dan besok setiap kelas Bapak Ibu wali kelas sudah menempelkan di ruang kelasnya kesepakatan kelasnya, dan tolong setiap memulai pembelajaran coba review kesepakatan kelasnya apa.
Kalau di RAK, poin pertama hanya review. Ananda, maka tolong dipajang di kelasnya masing-masing. Paling tidak hari Senin, seluruh kelas itu sudah tertera kesepakatan kelasnya. Dengan hari ini kita berdiskusi yang dibimbing oleh calon guru penggerak Ibu Dila. Manfaatkan sebaik-baiknya. Lihatlah ilmu, jangan melihat orang dan umurnya. Karena kita di Sumatera Barat cukup ditinggalkan petata petiti oleh orang tua kita, bahwa di Sumatera Barat ini, di negeri Minang ini, seluruh orang berguna. Dan kakak palapeh badia, dan buto pabih lasua, dan lukuah tahu di rumah, alicilai, maksudnya artinya di Minang ini, siapapun dia, kalau dia bermanfaat, ambil ilmu dari orang itu, jangan dilihat siapa dia, berapa umurnya. Kita tidak membatasi. Kalau itu bermanfaat, mari kita bersama-sama belajar. Mudah-mudahan di angkatan 12 ini makin banyak guru SMP 2 mendaftar menjadi guru penggerak setelah sekarang dibuka untuk menjadi pengajar praktek. Nanti dari para guru penggerak dan pengajar praktek yang ada di sekolah ini saling berbagi kepada kita bersama. Insya Allah grade sekolah kita naik, grade guru Bapak Ibu naik, dan pendidikan di SMP 2 akan membuahkan rapor hasil yang baik, meluluskan anak-anak kita yang berkarakter, berperilaku yang baik. Kalau anak kelas 7 sekarang berhasil Bapak Ibu mendidik mereka dengan perilaku yang satu hari bercakap, mudah-mudahan ini sebuah amal ladang pahala bagi Bapak Ibu. Maka langkah demi langkah dan tidak semudah membalik telapak tangan. Mari kita bersama-sama ikuti kegiatan ini, diskusi bersama-sama, praktekkan besok di sekolah. Kalau ada kendala, mari bersama-sama kita diskusi. Dan yang jelas Bapak Ibu wali kelas, PR terbesarnya setelah kemarin memiliki satu buku catatan masuk surga, satu buku 100 untuk wali kelas, ada catatan masuk surga, kemarin catatan amal Bapak Ibu, dosa anak-anak, itu amal Bapak Ibu, membawa Bapak Ibu ke surga besok. Tambah satu lagi catatan amalnya, dengan setiap masuk mengingatkan disiplin positif, kesempatan kelas yang dipajang di dinding, dengan setiap kelas memiliki variasi yang berbeda-beda. Jangan lupa setiap kali masuk tanya kepada anak kita kesepakatannya bagaimana, apakah setuju atau ada yang ditambah atau yang diperbaiki. Dan di akhir pembelajaran jangan lupa dievaluasi. Bagaimana Nanda kesepakatan hari ini? Apakah sudah kita laksanakan? Nomor berapa yang tidak? Nomor berapa yang sudah kita laksanakan? Bagaimana pembelajaran hari ini? 2 PR besar kita, yaitu melaksanakan asesmen. Dari awal Bapak Ibu tahu guru bahasa Inggris ada berapa anak-anak kita yang pandai mengucapkan berapa anak kita yang pandai mengucapkan bahasa Inggris dengan benar. Konsep dasarnya guru bahasa Indonesia jangan sampai tidak tahu bahwa di sana di kelasnya kenapa anak tidak mencatat, ternyata dia hanya bisa menulis huruf A. Selain huruf A dia tidak pandai menulis. Dan berapa anak yang tidak pandai membaca? Guru matematika IPA, ada berapa anak-anak ibu di dalam kelas yang tidak tahu kali-kali? Bapak Ibu ada guru kita satu yang hebat. Kamu tahu kali-kali, tahu katanya. Coba baca. 1 kali 2, 3 kali 4, 5 kali 6. Alhamdulillah terkejut nanti Bapak Ibu tidak konsentrasi. Kalau yang konsentrasi tidak terkejut karena dia tahu dan melihat Bapak musik itu. Ini hiburan sore menjelang pulang. Bapak Ibu, anak SMP kita ada yang mengatakan demikian. Itu terjadi waktu saya di Timur di tahun 99 dulu. Kamu tahu abjad, kata ibu gurunya. Tahu ibu guru? Saya tahu abjad. Coba tulis abjad ke depan. Tulis A, B, J, A, B. Abjad. Bukan itu kata guru saya Inggris. Abjad. Bu guru, kamu marah-marah sama saya tidak takut bunuh kamu, saya takut bunuh babi, kamu takut. Mudah-mudahan anak kita tidak seperti itu. Dia tidak tahu abjad. Nah, jangan sampai nanti guru matematika menyalahkan guru IPA menyalahkan. Pak Atu matematika masa setengah dibagi 2 dibilang sekian. Nah, itu tidak kami pelajari. Maka dari sekarang mari bersama-sama. Jangan lupa asesmen dari awal, refleksi dari akhir, bagaimana pembelajaran ini, dan selalu ingatkan
kesepakatan kelasnya untuk terlaksana disiplin positif. Hari ini kita menambah ilmu kita dulu untuk pelaksanaan kesepakatan kelas disiplin positif tersebut. Bapak Ibu mohon tidak keluar masuk sampai nanti bel kita berbunyi, yaitu pada jam 6. Kalau ada yang berpuasa, disilakan nanti berbuka dengan bekal yang sudah dibawa dari rumah masing-masing. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu. Mari sama-sama kita nikmati jenangan sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Dari awal sampai akhir jika ada kurang pas, mohon maaf dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kita arahan sekaligus membuka acara kita. Mudah-mudahan kita menjadi guru-guru hebat yang bisa membawa anak kita untuk menjadi karakter yang lebih baik lagi. Untuk tidak memperpanjang waktu, marilah kita dengarkan paparan aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Dila SPD, CGP Angkatan 11 SMP Negeri 2 Kota Bukit Tinggi. Kepada Ibu Dila disilakan. Ibu ke bawah ya. Terima kasih Bu Dewi. Tarik tolong. Halo? Kalau saya bilang halo, Bapak Ibu jawabnya hai ya? Halo? Hai. Hai. Halo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sore ya. Ya mohon maaf Bapak Ibu walaupun udah sore, tapi harapannya tentu kita masih semangat pagi ya. Semangat pagi ya banyak adik. Kalau saya bilang semangat pagi jawabnya pagi. Allahu Akbar. Yuk kita coba ya. Semangat pagi. Allahu Akbar. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita mulai saja, tidak memperpanjang waktu. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Salawat berikan salam juga kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita diberi syafaat yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, terima kasih Ibu telah memberi kesempatan dan waktu serta ruang untuk kita sama-sama berbagi di dalam kombel SMP Negeri 2 Bukit Tinggi. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Ketua Kombel, dan yang saya muliakan serta saya banggakan, terima kasih banyak kepada Ibu Guru dan Bapak Guru SMP Negeri 2 Kota Bukit Tinggi. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf meminta waktunya, tapi sebenarnya kita sama ya Bu ya. Alhamdulillah kita menggerak kombel SMP 2 juga kita sudah lama menanyakan kapan ya kita akan kombel Dila. Jadi inilah salah satu kesempatannya. Harapan Dila di sini tidak ada sedikit pun maksud untuk menggurui. Jujur saya berdiri di sini agak menggaretek Bapak Ibu. Suara pun agak aku ya. Dimaklumi ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya cuma mau berbagi dari apa yang sudah saya pelajari. Mungkin sudah beberapa kali juga disampaikan, tapi tidak apa-apa. Apa kaji diulang dari Bapak Ibu? Ya. Awal mulai ya Bapak Ibu. Halo. Hai. Hai. Halo. Oke. Siap, kita nggak panjang-panjang. Walaupun waktunya 90 menit kita, saya cukup nanti 50 menit aja udah. Pas jam 6 kita keluar. Siap nggak siap? Oke. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita langsung saja. Belum. Nah, selamat bergabung rekan-rekan guru hebat SMP Negeri 2 Bukit Tinggi.
Mari belajar bersama, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Nah, buat pembuka, masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, hari esok adalah harapan. Hadapi semua dengan senyuman. Yuk tersenyum dulu. Biasanya Bapak Ibu, walaupun dalam penuh keterpaksaan gak apa-apa. Saya juga senang melihatnya. Oke Bapak Ibu, nah, gojek dulu. Bangun cepat di pagi buta, pergi sekolah pakai Honda. Selamat datang guru hebat semua dalam Rombel SMP 2. Anak nelayan menuju muara mencari ikan dengan perahu. Salam hangat guru hebat semuanya. Izinkan saya menyampaikan materi dahulu. Ampun semua Bapak Ibu. Bapak terakhir. Siang hari makan nasi ditutup dengan makan semangka. Inilah materi diseminasi penerapan budaya positif di sekolah kita. Siap Bapak Ibu? Siap ya. Oke Bapak Ibu, saya nggak panjang menjelaskan, cukup membacakan slide dan nanti kita membuat keyakinan memang hal ini harus kita kerjakan. Tadi saya diskusi dengan Ibu Kepala Sekolah, nggak bisa ini, kayaknya penerapannya nggak ada nih Bu Dila. Insya Allah sekarang kita sepakat ya Bapak Ibu akan kita terapkan di kelas kita masing-masing. Siap Bapak Ibu? Oke. Nah, apa yang akan saya paparkan hari ini adalah konsep inti budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, lalu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Siap-siap Bapak Ibu, tinggal 40 menit ke depan. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan adalah pertanyaan pemantik. Apa pandangan Bapak Ibu terhadap murid yang Bapak Ibu ajar kelas? Apa ya? Bisa? Iya, menurut Bapak Ibu, anak waktu Bapak sih, gitu kan? Anak wak di kelasku gimana sih ya kira-kira gitu. Iya boleh. Apa yang Bapak Ibu yakini tentang murid itu? Jadi muridku Mbak sih sebenarnya siapa sih yang kita ajar nih di dalam kelas ini? Kira-kira dia udah ada modal apa enggak ya kira-kira murid kita itu kesini Bapak Ibu? Saya Ya, bilang murid itu adalah manusia yang memiliki potensi di dalam dirinya yang perlu kita aktualisasikan, yang perlu kita kembangkan. Wih, keren. Terima kasih Bu Desi. Kasih apa buat Bu Desi? Kalau saya bilang kasih apa buat Bu Desi? Wow, keren ya. Keren ya, kasih apa buat Bu Desi? Wow, keren. Saya bisa di kelas kayak gitu. Nah, betul Bapak Ibu. Jadi kita harus menyadari sebelumnya, mungkin kita berpikiran, nah ini ya, mungkin kondisi yang sering dalam kepala kita itu, siswa itu seolah kan sering juga kita dengar, siswa itu seperti kertas putih, tergantung kita menulis mau apa gitu ya. Ternyata kita salah Bapak Ibu. Jadi anak itu sebenarnya sebagai lembar, kalau dia kan sebagai kelas kosong yang guru lah akan mengisinya dengan tulisan lukisan penggoris lainnya. Lalu ternyata itulah dalam pikiran kita selama ini. Ternyata salah. Sebenarnya anak itu, termasuk anak kita, setiap anak yang terlahir di dunia itu, mereka sudah memiliki potensi. Kita di sini hanya tinggal memoles-moles, dia mau jadi apa. Mungkin gitu ya Bapak Ibu ya. Selama ini mungkin dalam pikiran kita kan sering juga kita dengar, tergantung kita lah orang tuanya, mungkinnya akan menulis jadi apa. Di asumsi kita seperti itu. Ternyata kita salah. Benar nggak ya salah, nanti kita ikuti. Lalu kondisi yang sering terjadi dalam pembelajaran, kita berfokus pada guru. Masih banyak, kalau saya pun setelah observasi guru itu masih berburu emosi. Awak sih nak kamar ngecek nah Bapak Ibu. Sehingga observasi saya kemarin sama Ibu kepala sekolah, dia sih anak presentasi dia terburu nafsu bana Ibu. Kiranya kayak gitu ya. Seperti kita sama. Jadi ketika anak memaparkan, awak terburu nafsu, loh itu salah betul nggak ya? Gitu kan? Ternyata itu masih teacher center Bapak Ibu. Ya, saya pun baru menyadari. Ya, setelah baca ini. Jadi kalau siswa bertugas melakukan semua perintah guru dan siswa harus menguasai semua mata pelajaran serta dapat nilai di atas KKM. Nah, jadi Bapak Ibu,
perubahannya itu pasti. Mungkin dulu memang iya ketika UN, les agar nilai tinggi ya Bapak Ibu ya. Tapi ternyata itu tidak lagi. Makanya ada sekarang kurikulum merdeka, bagaimana kita mengasah potensi yang ada pada diri anak. Jadi nggak usah mau KKM berapa, makanya sekarang nilai ujian, nilai segala macam kan diserahkan kepada kita ya Bapak Ibu ya. Kan nggak ada lagi soal bersama dan segala macam. Untuk menghindari inilah Bapak Ibu. Gitu ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Oke, semangat sekali. Saya tidak ada suara. Oke Bapak Ibu, ini saya bacakan sekilas filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menentukan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai masyarakat dan sebagai bagian dari masyarakat individu dia sendiri. Nah Bapak Ibu, sebenarnya sebelum Umar ini sudah banyak kurikulum kita ya yang kita rasakan ya Bapak Ibu. Ternyata kita kembali ke filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Cuma kita aja yang belum mungkin termasuk yang dulu belum cerdas atau belum bisa menyikapi apa yang sebenarnya. Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara ini saya coba baca-baca ulang lagi. Ternyata di guru penggerak itu Bapak Ibu awalnya mungkin ya. Sekarang kan kita masih bergerak apa itu gitu kan. Tapi setelah kita terjun ke dalamnya Bapak Ibu, untuk membahas isi apa sih yang guru penggerak itu, saya mencoba mengulas apa yang saya dapatkan dalam setiap daring, dalam setiap materi yang diberikan. Itu seperti kuliah kita Bapak Ibu, tapi asik kok. Nah, jadi saya kemarin selalu menuliskan materi saya dalam media. Jadi ini yang saya tangkap tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini terbit hari Selasa kemarin ya Bapak Ibu. Ya Bu Yen, bisa ya. Nah, sekolah bisa diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Murid adalah tanaman sendiri yang harus dirawat dan dijaga agar bisa menghasilkan panen yang baik. Sedangkan guru bisa dikatakan sebagai petani yang menggarap dan merawat tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut. Jadi awakku ibaratnya petani Bapak Ibu. Guru harus bisa menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Seperti seorang petani yang merawat padi menjadi padi unggul, sudah pasti tidak akan bisa bertukar menjadi jagung yang unggul. Itulah yang ditanamkan ya dalam kodrat alam. Seorang guru harus bisa mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dengan hal-hal yang tidak baik. Itu kesimpulan saya selalu buat. Makanya insya Allah kita juga menuliskan sebenarnya bukan sosok publikasi mau terkenal dan segala macam, enggak. Cuman cara saya mengulas kembali materi yang diberikan. Ternyata saya tangkap, oh itu ya berarti kita, makanya saya bilang tadi anak itu sudah membawa kodrat. Karena tidak bisa wak tanam jagung yang wak pengenkan padi, gitu lah Bapak Ibu. Jadi itu maksudnya. Jadi kita tuh petani, kalau kita mau nanam padi ya padi yang akan tumbuh. Tanamlah jadi padi yang unggul gitu. Jadi sementara selama ini kadang kita berpikiran wak sasak yo anak mio seperti awak. Nah, Bapak Ibu, jadi mungkin itu yang paradigma belajar yang perlu kita ubah. Selanjutnya Bapak Ibu, kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu melaksanakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan sesuai dengan kebutuhan murid. Makanya sekarang sangat banyak di aplikasi manapun ice breaking. Karena sekarang bagaimana kita menciptakan kelas yang menyenangkan, tidak kaku, tidak kakui orang mencari anak mencari awak dari Bapak Ibu. Lalu memberikan tuntunan dan arahan kepada peserta didik sesuai kodratnya, menyadari setiap peserta didik unik, memiliki karakter yang multikultural dan menghindari pemberian hukuman atau punishment. Nah Bapak Ibu, pembelajaran yang berpihak pada murid sekarang ini menurut belum pasti ini betul semua ya Bapak Ibu, tapi yang sudah pernah saya lakukan di kelas, saya membawa anak ke pustaka, menempelkan hasil materi ini, mereka berebut ke depan, dan ini videonya juga bagaimana suasana di kelas. Jadi mereka bahagia, tapi materi kita dapat gitu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, tunggu waktu kita lanjut. Nah, lalu di sini juga ada siapa buat kita bersama? Nah, di akhir kita nanti kasih wow keren ya Bapak Ibu. Nah, ini juga yang saya lakukan di kelas. Ini juga kita selfie bersama pun ternyata itu membuat mereka bahagia Bapak Ibu. Jadi kalau menurut saya ya Bapak Ibu, tentu nggak
kita samakan mengajak kolonial dengan milenial gitu. Jadi nggak apa-apa, ternyata mereka sangat menyenangkan walaupun nggak sekedar itu selfie bersama, 0,5 ternyata itu membahagiakan bagi kita. Itu mungkin salah satunya. Dan ini contoh referensi. Aku bisa, aku pasti bisa, aku harus terus berusaha. Bila aku gagal, ku tak mengapa, setidaknya ku telah mencoba. Ini karya inovasi, refleksi dan inovasi dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan menurut saya ya. Sampai ku bisa, aku pasti bisa. Nah Bapak Ibu, Namun tak mau menyerah, aku tak ingin berputus. oke, ini Aku bisa, aku pasti bisa, aku harus di email ya Bapak Ibu. Ternyata kalau di email mereka tulis panjang karena kodratnya. Kak Luna boleh sih. Kapan dia lama? Jadi itu salah satu contoh inovasi dan kodrat zaman yang saya lakukan. Dalam materi bahasa Indonesia, ternyata ada menulis surat pribadi dan surat resmi. Jadi ketika itu udah di akhir penghujung pembelajaran materi juga. Coba sekarang kamu sekaligus refleksi, silahkan tulis surat cinta buat ibu. Kan surat pribadi itu. Dan Bu, ternyata luar biasa. Email saya penuh dengan ungkapan kata cinta dan love warna-warni. Nah, ternyata kalau seandainya kita suruh tulis di kertas, saya yakin hanya 1-2 paragraf. Tapi ternyata anak itu Bu, sekelas si Raquel Bu, tahu kita semua ya, semua love yang ada di emoticon yang kiriman kamu Bu, entah nyupani magnetik, tak kalau tapi panjang dengan kata-kata berikutnya. Jadi itu ternyata kodrat zaman itu memang kita harus mengikuti zaman mereka. Jadi mereka menulis surat cinta untuk saya di email dan isinya panjang dan luar biasa Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Nah, sekarang pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip yang berdiferensiasi sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sejak dimulai ibu baru Bapak Ibu. Kita jam 6 ya. Oke. Nah Bapak Ibu, halo. Hai. Hai. Halo. Hai. Nah Bapak Ibu, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Lagi bisa dibaca Bapak Ibu? Oke. Stimulus respon itu adalah realitas atau kebutuhan kita itu sama, tapi ternyata di teori kontrol itu berbeda. Ini kalian yang sering membuat kita berseberangan dengan siswa kita ya Bapak Ibu ya. Terus semua orang melihat hal yang sama, sementara di teori kontrol berbeda. Gitu ya. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan seorang orang maling pun dalam hidupnya dia punya tujuan kan Bapak Ibu? Iya kan? Siap. Saya bisa mengontrol orang lain, sementara Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi seperti sekarang Bapak Ibu mau fokus tidak dengan saya tidak bisa kontrol, kan gitu, ya. Lalu pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang kalah, sementara di teori kontrol model berpikir menang dan kalah. Lanjut Bapak Ibu, kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan tanpa iming-iming ujian, ancaman maupun hukuman. Oke, kita lanjut. Nah, disiplin positif itu, halo Bapak Ibu. Hai. Di sini ya. Disiplin positif merupakan cara penerapan yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri. Itu Bapak Ibu. Disiplin positif lebih ke arah diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan dan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Nah ini nih Bapak Ibu yang akan kita terapkan, bahwa disiplin positif itu harus berdasarkan keyakinan kita. Jangan anak itu terlambat karena dia malas, karena dia takut kena marah ataupun dapat penghargaan, gitu Bapak Ibu.
Oke, kita lanjut. Ke kebutuhan dasar manusia. Menyampaikan poin-poinnya Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan hal yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan seluruh usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu, kenapa sih anak sering banyak konflik? Karena mungkin kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Apa sih kebutuhan dasar itu? Lydia. Halo? Ini yang ada di sini. Hai. Saking fokusnya kali ya. Oke, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup. Betul nggak sih kita bertahan hidup dengan makan, pakaian, tempat? Ya, karena kita ini yang sering terabaikan kepada anak kita. Ini lah kami kasih sama mungkin bajunya nak ditusuk, mungkin mamanya sedang aku awak mau beberapa lu jadi Bapak Ibu. Sehingga dia berulang kelas 1 hari nang keluar dan segala macam. Tanpa kita mencari tahu apa sih sebab dia seperti itu gitu ya. Mungkin itu yang sering terabaikan bagi kita. Lalu kasih sayang dan rasa diterima di berbagai kerjasama menjadi bagian dalam kelompok seperti sekarang ini saya sangat-sangat berterima kasih karena berterima dan Bapak Ibu mendengarkan saya seperti rasa diterima. Lalu penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, kebebasan, memiliki pilihan mencoba hal yang baru, dan kesenangan yaitu bermain, humor, antusias dan tertawa. Jadi Bapak Ibu di rumah tuh nggak perlu di kelas nggak perlu tegang-tegang sekali, kita harus juga butuh hiburan. Betul Bapak Ibu? Halo? Kasih apa buat kita? Siapa? Wow, keren. Pantun dulu. Pantun dulu. Atau kita asal otak dulu teka-teki? Boleh. Oke. Pantun kok, jadi ditutup ya pantun. Oke. Dan satu hal asli Awak. Profesional Kang Anda. Oke. Pertanyaannya mudah saja. Jadi jawab sebisanya ya Bapak Ibu. Ayo. Silakan Pak Ronald. Apa nih jawabannya? Bagaimana caranya memasukkan seekor jerapah ke dalam kulkas? Enggak salah saya memanggil tadi. Guru hebat SMP 2. Tepuk tangan buat kita bersama. Jawabannya benar. Buka kulkas dan masukkan jerapahnya dan tutup kembali. Tadi pun dan tutup kulkas dong. Orang tua di Bali ya. Bisa enggak terserah pokoknya masukin aja. Ini Bu, jawaban sesimpel itu ternyata menguji apakah kita merespon hal yang sederhana dengan cara yang kompleks. Lanjut Bapak Ibu. Pertanyaan berikutnya. Nah, bagaimana caranya masukin gajah ke kulkas? Ayo. Tadi kan jerapah. Gak salah, guru hebat SMP 2. Ya, iya benar. Buka kulkas, keluarkan jerapah, masukkan gajah, tapi kan ditutup loh tadi tuh. Tutup lagi, kan ditutup. Oke, lanjut aja pertanyaan berikutnya. Raja hutan Lion King menjadi tuan rumah konferensi para binatang. Semua binatang tentunya hadir. Siapa nggak hadir? Gajah. Oh nih, tak kalawan ya gajah. Tidak terjawab Ibu. Tidak terjawab semua SMP 2 hebat biasa. Oke, si gajah ya. Pertanyaan terakhir. Yuk, habis yuk. Yang keempat nih. Kamu harus berenang menyeberang kali. Tempat buaya banyak berhuni. Ada acar dong. Acar dong. Malu bisa suruh-suruh deh. Ada bijak. Tadi ada apa? Ajaknya acara kan? Oh, keren. Tepuk aja buat Pak Randy. Wow, keren. Kamu banyak Bapak Ibu, tapi datang baik konferensi tadi. Pengaruh kok dia takui kan? Keren, makasih Pak Randy, luar biasa. Jadi, kan seluruh buaya sedang pergi konferensi pada binatang. Jadi, ya udah, lanjut aja, gitu kan? Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita bersama. Ini kuis langsung. Ada seekor
menyeberangi sungai. Lebar sungainya 20 meter. Berapa lebar sungainya? Loncat kata itu sekali loncat 1/2 meter. Berapa kali dia meloncat agar sampai di tepi? Bagus. Ayo berapa? Ayo guru matematika. Lebar sungai 20 meter. Sekali lah Bu. Sekali Bu. Sekali. Belum benar. Sekali Bu. Berapa kali? 100 Bu. Selamat Ibu Nur hadiah umroh bayar sendiri. Keren. Ternyata yang ngasih pertanyaan itu tergantung orang juga ya. Kalau saya mudah sekali tadi ya Bapak Ibu ya. Kalau itu kepala itu keren gitu. Nah. Keren hebat luar biasa. Kasih apa untuk kita semua Bapak Ibu? Wow, keren. Lanjut lagi. Aman Bapak Ibu. Sebelum jawaban selesai. Revita kalau bantu dulu dulu. Oke Bapak Ibu, hai. Oke, ternyata motivasi itu ada dua loh Bapak Ibu. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Ekstrinsik itu kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, berarti anak itu takut karena takut hukum jawab itu ekstrinsik dari luar. Untuk mendapatkan imbalan, awak kalau jawab pertanyaan Bu Adik, gua dapat di 2000. Ah, kan ada juga gitu ya. Selain itu ekstrinsik. Iya, itu ekstrinsik dari Bapak Ibu. Nah, yang intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Masuk juga anak kita ke sekolah, kok David nyok ke sekolah tuh enggak kalau itu bukan karena takut kena hukum. Tapi karena memang kita bikin jembatan hati antara sekolah dengan siswa. Mereka tuh senang ke kelas. Itu harapannya ya Bapak Ibu ya. Tapi kita berproses. Oke, lanjut. Nah, ini mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ternyata itu berbeda, Bapak. Hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Murid tidak tahu yang akan terjadi jika tidak dilibatkan, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Seperti Bu Nadia, pakai baju olahraga anak dong. Kau lihat lapangan sampai puluh kali, 40 kali. Itu ternyata hukuman. Ya. Lalu kalau konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi sikap guru tetap memonitor murid. Itu konsekuensi berarti kalau yang modelku harusnya seperti ini. Jadi harapan itu yang kita harapkan kepada siswa kita Bapak. Lalu restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, untuk seorang guru yang itu tentu kita harus begini. Kok dapet awak menyentuh hatinya kan kok itu salah kan gitu loh. Jadi tidak langsung menghukum, langsung talame apa konsekuensi. Bahagia loh gitu kan Bapak Ibu, enggak boleh kayak gitu ternyata. Oke Bapak Ibu. Nah, posisi kontrol kita sebagai guru kadang kita sering jadi penghukum. Nah, seperti yang tadi. Bandok PPR, kue 5 kali lipat, ibu nama tahu. Mungkin tadi malamnya, kok apa orang tuanya di orang sedang mencuri, yuk paling segala macam kan Bapak Ibu tanpa kita menggali kenapa mereka tidak membuat PR. Tapi ternyata nggak bisa nulis ya kata Ibu. Dan ternyata tapi di sini nggak ada lagi Bu. Sini kan, oh ada Bu. Iya. Masih gurunya yang nggak ada yang seperti itu. Anaknya ada. Ya saya pun tadi dulu baca, nah sesak Allah. Kalau karena itu Bu capek loh. Mau tarik anak orang tapi capek. Oke Bapak Ibu, lalu ada membuat merasa bersalah. Nah, itu lawak gara-gara awak tak beraja kawan sadoyo. Karena dulu kadang guru ngamuk-ngamuk nak jadi sini Bu. Mana PPR pada sekolah? Ibu akan aja. Jadi tuh si anak yang merasa apa? Dia akan merasa bersalah. Ternyata juga tidak. Lalu sebagai teman, aman kan? Itu ibu selesaikan. Kita ternyata nggak juga nggak gitu, kan? Lalu sebagai pemantau dan manajer, nah apa sih yang harus sebagai guru harusnya kita gimana sih? Nah, mari kita lihat. Oke.
Contoh penerapan posisi kontrol. Contohnya siswa tidak melakukan piket di kelas. Kalau hukum, patuhi aturan yang ada di sekolah. Kalian yang piket hari ini silakan membersihkan seluruh sekolah, mulai dari halaman depan sampai ke belakang. Sekolah semua harus bersih. Nampak dia mani tadi kena. Tidak kamu sapu nak musik kedebuk gitu nak. Iya, kalau teman, ayolah yang kita buat ibu bangga ya. Kali ini tidak apa-apa. Kalian sudah salah dan tidak piket kelas. Ternyata kita nggak boleh kayak gitu. Bantu bu, siswa. Kita kan senang tuh. Kita kan dicari siswa loh bu kalau seperti itu. Ternyata itu nggak baik juga. Tapi kalau anak tuh dibuat tidak mau seperti itu, tentu anak benci ke kita gitu kan. Lalu sebagai pemantau kalian sudah melanggar peraturan apa? Tahu konsekuensinya? Ternyata itu pemantau Bapak Ibu. Lalu membuat rasa bersalah. Berapa kali lagi Bu Guru harus memberitahu kalian? Bu Guru kecewa dengan sikap kalian. Apa tidak kasihan jika Ibu ditegur? Nah, itu biasanya walas. Hari-hari Ibu di kepala Ibu menuju kelas. Gara-gara kalian, kan? Terima kasih Bu Ade, kita sama ternyata. Karena itu yang kita lakukan. Tapi harapannya Bapak Ibu, halo. Masih di sini ya. Nah Bu ya, kita yakin Bapak Ibu kita nggak akan seperti itu lagi. Lanjut sebagai manajer, itu yang perlu lakukan Bapak Ibu. Karena itulah kita bikin keyakinan kelas. Keyakinan kelas bukan kesepakatan kelas. Apa kalian tahu kesalahan yang sudah dibuat? Kira-kira bagaimana kalau kalian memperbaiki kesalahan ini? Kapan ya kira-kira akan diperbaiki? Jadi kita menggali dari diri. Kenapa sih kamu nggak piket? Jadi mereka mengumumkan alasan. Kira-kira tepat nggak sih? Itu yang akan kita pelajari di segitiga restitusi. Nah Bapak Ibu, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu, saya sudah praktek Ibu di mungkin panik, Ibu kawan-kawan itu membuatkan gitu. Saya sudah mulai praktek dan sudah ada ternyata teman-teman yang banyak membuat. Guru bersama dengan siswa membuat keyakinan kelas. Saya dengan cara menuliskan keyakinan di stick note, lalu mereka tempel dan lalu kita mendiskusikan Bapak Ibu. Jadi masing-masing anak kan ada 30 tuh, 32. Mereka akan ungkapkan, bahkan kemarin ada yang tulis, Bu, tidak usah ada PR. Bayangkan seperti itu dia membuat. Ya kalau kita sepakat semua pendapat tidak kata saya kan. Cuman kan karena satu jadi nggak bisa kita ambil. Jadi lalu kita sepakati dan kita tuliskan Bapak Ibu nanti dari kesimpulan yang banyak ini itulah yang akan kita jadikan kesepakatan kelas kita. Oke Bapak Ibu, nah ini kesepakatan kelas yang sudah ada. Oh ya ternyata sudah ada beberapa yang terpajang di dinding kelas. Nah ini cuma tanda tangannya belum ya, ini sama Bu Riza dan Bu Feria dan mungkin masih banyak di belakang juga sudah saya lihat di kelas beberapa dicontoh saja itu. Alhamdulillah sudah kita terapkan ya Bapak Ibu. Insya Allah Senin siap untuk menerapkan semua. Seluruh kelas Bapak Ibu. Siap. Pak Ronald, itu kadang-kadang agak bakut enggak ada realisasi. Iya siap. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke. Lambi suara Pak Ronald. Siap Bapak Ibu? Siap. Di punggung enggak Bu? Oke kita lanjut. Nah Bapak Ibu, ini segitiga restitusi. Proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab sebenarnya untuk Bu. Makanya kalau saya tagline saya dalam guru penggerak saya bikin sendiri itu bagaimana membangun jembatan hati dengan siswa ya. Jadi awak mampu siswa tuh bertanggung jawab dengan kesalahan yang mereka bikin. Ini yang bisa kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia sempurna. Jadi awak ketika anak salah, saya tidak maksud menggurui Bu ya, ini yang saya pelajari saja dan saya baru menyadari. Karena kesalahan kita itu sering juga saya lakukan dahulu. Kita harus gali dulu. Biasanya tujuan namanya manusia itu yang salah nak. Jadi kita harus seperti itu dulu. Jangan langsung, mau depo, kan? Jadi kita harus stabilkan identitas. Ibu atau bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi kita mencari solusi. Lalu kita lakukan validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku supaya memenuhi kebutuhan tertentu, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Sama juga tadi Bapak Ibu, ketika anak terlambat,
talambik sih. Awak sih. Kan gitu. Tapi kita harus apa Bu? Randy sudah sampai Randy. Randy resapan. Bukan Randy ini ya. Iya Bunda. Ya Bunda. Nah Bunda mungkin Bunda besok bisa tanya kayak gini Bunda. Talambik ibu kan dulu talambik mana? Bukan berarti awak menjatuhkan diri ya Bu ya, kan memang wajar ya Bu kita pernah terlambat. Nah coba nanti kita gali. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kamu patut bangga. Jadi sebenarnya kita tanya dulu alasan mereka terlambatnya gitu Bapak Ibu. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Lanjut menanyakan keyakinan. Nah, apa keyakinan kelas? Nilai apa yang telah disepakati bersama berdasarkan prinsip teori kontrol? Kita termotivasi secara implisit. Kalau dapat Bapak Ibu, anak tunjuk salah, tunjuk paham kenapa dia salah. Yuk Bu, patang awak, yuk lambe lalu Bu. Itu tak kalau wak Bu. Kan kita bikin sering ya. Nah, jadi apa? Jadi karena itu kita lupa menanyakannya Bunda. Nah, jadi wak tanya alasannya. Menolong Tentu wak pujinya juga Bu. Nah, berarti kan luar biasa tuh anaknya. Nah, tapi tentu wak balikan ke keyakinan mereka. Sekarang ke sekolah ini wajibnya memang wajib menolong orang tua, tapi kan kewajiban kita ada juga. Jadi, mungkin ya dengan bahasa yang lebih luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, ini contoh penerapan segitiga restitusi saya dengan piramid dan ini dengan kapak. Tidak usah didengar ya Bapak Ibu, panjang. Oke Bapak Ibu, halo. Masih di sini? Lanjut sama hantam lagi. Kita lanjut. Tunggu Bapak Ibu, karena memang sampai di sini presentasi saya. Mohon maaf tidak ada sedikit pun maksud untuk mengajari, menggurui karena saya di sini berdiri belajar Bapak Ibu. Jadi mohon maaf benar kalau cara penyampaian nilai yang salah, yang tidak pada tempatnya. Sekarang marilah kita saksikan video berikut ini. Oke, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat sehingga kita wujudkan belajar profil belajar Pancasila. Oke, Bapak Ibu, buat penutup. Dapat dulu Pak Ronda. Beberapa perubahan terlihat negatif di permukaan, tetapi kita akan segera menyadari bahwa suatu ruang sedang diciptakan dalam hidup untuk sesuatu yang baru muncul. Tidak peduli siapa kita, tidak peduli apa yang kita lakukan, tidak peduli dari mana kita berasal, kita selalu dapat berubah menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sendiri. Salam hangat Bapak Ibu semua, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.